Kamera rolling, action. Sahabat Otoklinik, ini adalah video berdurasi sekitar 10 menit tentang bagaimana cara merawat Toyota Avanza kesayangan kamu. Apa saja yang dilakukan ketika melakukan perawatan Toyota Avanza? Yuk, ikuti saya terus dan jangan skip video ini karena rugi banget kalau di skip dari awal sampai akhir. Sip ya, yuk. Sahabat Otoklinik, jumpa lagi ya. Ini ada mobil Avanza. Wih, sudah ada stiker Monte Carlo-nya. Monte Carlo ini adalah induk dari bengkel Otoklinik ya. Karena kami ini Otoklinik adalah cabang dari Monte Carlo. Jadi sudah ada 12 cabang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Oke, sekarang kita cek aja servisnya apa aja. Ini paket yang diambil adalah paket komplit ya, seperti ini. Jadi kalau pengambilan paketnya ini komplit, ini pengecekan global dari mobil, dari sebuah mobil. Ini termasuk ganti oli, sporing, balancing, tune up, dan juga kontrol baut, servis rem, semua dilayani dalam satu paket. Ini mantap betul. Yuk kita ambil videonya apa saja yang dikerjakan untuk paket ini. Tuh, jadi remnya ada kebocoran di sini. Ini bahaya banget ya. Ini bahaya banget. Jadi fokus pengecekan sampai kayak gini. Berarti ada kebocoran di wheel cylinder rem. Ini harus diganti. Ini adalah proses pengecekan kondisi kampas rem depan. Nanti akan dibongkar semuanya. Dan ini kampas rem belakang dia masih mau dibuka karena yang belakang masih menggunakan tromol. Kita lanjut ke pengecekan mesin. Ini dilakukan tune up ya, teknisi kita Mas Muk sedang melakukan tune up. Jadi prosedur pertama ini harus dibuka. Ini adalah rumah filter udara nanti akan dibuka. Dan kita lanjut ke bawah dulu. Ini adalah pengecekan kondisi kampas rem. Ini masih bagus ya, cukup dibersihkan. Kemudian di sini garis tengahnya ini dipasang. Kemudian nanti di sini dikasih grease agar tidak bunyi. Setelah tabungnya dibuka, di sini kelihatan ignition coil dan juga nanti businya akan diangkat. Ini adalah pengangkatan ignition coil. Jadi ada 4 coil yang disematkan di Toyota Avanza karena dia 4 silinder ya, 4 piston. Jadi diangkat semua untuk memastikan kondisi businya di sini apakah dalam keadaan baik atau sudah waktunya penggantian. Melepas busi dengan menggunakan kunci sok ukuran 16 mm dan juga rak agar mempermudah pekerjaan. Apabila tidak mempunyai magnet, maka bisa menggunakan tutup coil ini untuk mencabut businya seperti ini, Abang. Toh, kelihatan ya businya ya. Dicabut menggunakan coilnya nggak apa-apa kalau tidak ada magnet. Kemudian busi ini kita cek keadaannya seperti apa. Kalau dia yang sudah waktunya ganti, di sini akan tipis sekali. Jadi kepala businya ini akan lebih pendek daripada yang sudah bagus. Ini kita akan cek dengan kita bersihkan dulu di gerenda sikat. Ini cara bersihnya kalau di tempat kami seperti ini. Jadi ini benar-benar bisa bersih daripada menggunakan hanya amplas-amplas saja ya. Di sini bisa benar-benar bersih. Dan sisa-sisa kerak yang nempel di sini bisa dibersihkan dengan cara menggunakan grind sikat seperti ini, grinder brush. Semuanya dibersihkan, kemudian nanti kita akan ukur selah yang tepat sesuai dengan spek kebutuhan mobilnya. Lanjut, kita sedang dalam proses pembersihan kampas rem depan. Jadi ini permukaannya kita amplas seperti ini agar benar-benar bersih dan traksi atau daya cengkramnya nanti di jalan akan menghasilkan yang traksi yang sangat bagus. Jadi nggak selip. Untuk yang bagian belakang remnya memang ada kebocoran di sini. Ini bocor ya. Tuh.
Jadi minyak rem itu keluar lewat sini, dan pastinya pengemudi sudah tahu kok remnya jadi nggak pakem. Kita bisa lakukan prosedur pengecekan rem. Jadi ini tromolnya sampai basah. Basah ini berasal dari minyak rem yang keluar dari wheel cylinder ini. Jadi ini kita laporkan untuk dilakukan penggantian untuk amannya. Kalau hanya diganti seal sementara rumahnya sudah aus, sudah ada kropos, maka sealnya tidak akan bertahan lama. Jadi sebaiknya diganti dengan unit tabungnya seperti ini. Sekarang kita bisa melihat kebocorannya sebelah mana tuh dengan melihat volume dari minyak rem yang ada di sini. Ini sudah turun. Seharusnya kan dia di batas maksimal sini ya. Ini batas yang baik di sini, tapi ini kan sudah turun. Berarti sudah dipastikan ada kebocoran di salah satu kaliper piston, baik itu di depan atau di belakang. Itulah prosedur pengecekan rem wajib dilakukan ketika melihat kondisi minyak rem ini turun sampai ke pertengahan atau bahkan sampai ke batas min. Karena yang dianjurkan adalah batas mak atau maksimalnya. Dan ini adalah proses pengukuran celah busi yang dianjurkan dari 0,80 di kilogram. Ya nggak nyampe 1 mm ya. Jadi 0,8. Jadi dicek. Cara ngeceknya kalau memang dia masih dalam ukuran 0,8 itu masih bagus. Kerengkatannya diukur, dipaskan. Dan ini adalah kondisi busi yang masih layak pakai, masih bisa dipergunakan lagi. Ini masih tinggi ya, masih tebal, jadi bisa dipergunakan lagi dan dipasang kembali ke unit mesinnya. Begitu juga dengan filter udara, ini nanti dibersihkan. Jadi belum terlalu kotor ini, pori-porinya masih banyak yang kebuka ya. Kalau kita lihat di terawang di matahari sana, dia masih kelihatan pori-porinya masih ada yang terbuka. Tapi kalau udah tertutup semua harus diganti. Ini kita bersihkan dengan menggunakan air berisi sabun agar ini dibersihkan nanti mudah pengerjaannya. Setelah melakukan penyetelan dan juga pembersihan, maka busi ini fix bisa dikembalikan lagi ke mesin. Cara masanya gini ya, jangan dijatuhkan, karena kalau dijatuhkan dia nanti kepalanya akan terbentur dengan bagian bawah dan posisi celah busi pasti akan berubah. Jadi harus ditempelkan seperti itu, kemudian diputarkan, jadi aman agar tidak terjadi benturan di bagian bawah dan bisa merubah celah busi yang sudah kita ukur tadi. Penggantian oli mesin itu juga wajib dilakukan setiap 5.000 km. Jadi yang terbaik adalah jarak 5.000 km sekali untuk melakukan satu kali penggantian oli mesin. Jadi oli yang digunakan untuk Avanza cukup 3 liter tanpa penggantian filter oli. Setelah dikencangkan, maka kuil dimasukkan kemudian dipasang lagi. Bisa pasang, bisa bongkar ya. Jadi jangan cuma bisa bongkar tapi masangnya bingung. Itulah kenapa kami memberikan tutorial poin-poinnya saja. Ketika terjadi kebingungan bisa menonton video-video dari sahabat Otoklinik. Konsultasi bisa langsung ke WA. Setelah memastikan semuanya terpasang dengan benar, maka cover filter udara dipasang kembali. Kemudian dilakukan clearing atau pembersihan. Jadi biar hasilnya kempling, kinclong, mesinnya bersih, customer juga senang ngelihatnya. Dan untuk pembersihan throttle body atau ISC nanti kita akan buat videonya terpisah ya. Jadi tidak bisa kita gabungkan di sini untuk menghemat durasi, karena kalau dijadikan satu durasinya akan sangat panjang sekali. Jadi untuk pembersihan TB dan juga ISC sensor nanti kita akan buat videonya terpisah agar semakin mudah untuk dipelajari oleh sahabat-sahabat Otoklinik semua. Begitu juga dengan pengecekan injektor, kami akan buatkan videonya terpisah karena nanti durasinya juga akan lama. Begitu juga dengan pengecekan sensor VVTi dan juga filternya. Filternya ada di bagian dalam ya, bagian bawah sini. Nanti kita akan gabungkan videonya dengan proses pembersihan ISC, kemudian injektor dan juga sensor-sensor yang lain. Jadi untuk pengecekan kebocorannya juga nanti ada di video terpisah. Dan ini adalah bagian akhirnya, bagian akhir yang paling saya sukai ketika melakukan proses tune up dan pengecekan mesin ini, dibersihkan dengan menggunakan cairan ini. Jadi mesin itu menjadi lebih mengkilat.
Kemudian ini kita lap lagi dengan trik tertentu.